Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edupin Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali di konten Kejur atau Kepoin Jurusan. Nah, kali ini gue lagi ada di Danau Kenanga Universitas Indonesia dan gue mau ngajak kalian semua buat kepoin salah satu jurusan di Universitas Indonesia, yaitu jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, buat kalian yang tertarik untuk masuk jurusan Kesehatan Masyarakat, pastikan untuk tonton terus video ini sampai habis. Halo Sobat Edupin Inspiration semua, kali ini gue udah sama Kak Febri dari jurusan Kesehatan Masyarakat FKM Angkatan 2018. Nah, kali ini mungkin langsung aja kita mau kepoin lebih lanjut terkait jurusan Kesehatan Masyarakat bareng Kak Febri. Sebelumnya apa kabar nih Kak Febri? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi apa sih Kak? Kalau lagi semester 7 ya, kesibukan lagi apa nih? Lagi nunggu jadwal magang aja dari fakultas dan nanti skripsian aja. Oke, menarik. Mungkin di awal kayak tadi aku udah mention bahwa saya kakak dari jurusan Kesehatan Masyarakat, tapi mungkin banyak di antara teman-teman Edupin yang belum tahu nih jurusan Kesehatan Masyarakat itu apa, FKM itu apa. Mungkin bisa nggak sih Kak kasih gambaran secara umum FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat itu apa sih Kak? Boleh banget nih Ali. Jadi kalau kesehatan masyarakat itu kita fokusnya lebih kepada pencegahan supaya masyarakat secara umum itu nggak sakit. Kan kalau teman-teman tahu mungkin kesehatan kedokteran gitu ya. Kalau kedokteran itu lebih kepada ngobatin, terus rehabilitasi. Tapi kita fokusnya ke promosi kesehatan dan juga preventifin kesehatan gitu. Oke, nah kalau boleh tahu, kalau aku nggak salah di FKM kan ada 4 jurusan ya. Kira-kira jurusannya apa aja sih Kak? Mungkin bisa ngasih nge-spill juga nih buat teman-teman Edupin. Ya, jadi di FKM itu ada 4 jurusan. Yang pertama aku nih kesehatan masyarakat, terus ada kesehatan lingkungan, terus ada gizi dan juga K3 keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Oke, jadi memang ada 4 jurusan di FKM itu sendiri ya. Oke, mungkin next aku mau nanya nih, kalau kakak dari jurusan kesehatan masyarakat, kalau dari kakak sendiri kira-kira alasan apa sih Kak atau motivasi apa sih yang menyebabkan kakak untuk milih jurusan kesehatan masyarakat ini? Oke, kalau dari aku pribadi nih ya, kenapa sih akhirnya milih Kesmas atau kesehatan masyarakat? Karena aku ngerasa pengen bantu orang secara luas supaya orang tuh nggak sakit gitu kan. Kalau orang biasanya kan yaudah pengen jadi dokter, pengen ngobatin gitu kan. Tapi di sini kita justru bisa lebih banyak ngebantu orang supaya orang tuh nggak sakit gitu. Apalagi di Indonesia sendiri tingkat edukasi kesehatan masih kurang. Nah itu untuk promosiin kesehatan adanya di Kesmas. Oke, menarik ya, bener. Jadi memang alasan tadi menjadi alasan kuat kakak buat milih jurusan kesehatan masyarakat. Mungkin nextnya aku mau gali lebih dalam terkait kira-kira mata kuliah apa aja sih yang dipelajarin di Kesmas ya, di kesehatan masyarakat. Kira-kira kakak bisa ngasih tahu nggak sih Kak gambaran secara umum apa aja sih yang dipelajarin? Apakah ada matematikanya atau mungkin banyakan sosialnya atau kayak gimana kira-kira? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya, di sini tuh lumayan cukup gabungan antara saintek dan sosum. Karena kan tadi ya kita kesehatan masyarakat, kesehatan yang mungkin saintek dan masyarakat adalah sosum. Nah, ada mata kuliah yang ada sainteknya tuh misal kita belajar biomedik. Biomedik itu yang mempelajari soal anggota tubuh kita, gimana kondisi sehat, kondisi sakit gitu. Terus ada juga sosialnya, kita belajar sosiologi, antropologi, komunikasi kesehatan, bahkan kerjasama antar tim gitu. Jadi penggabungan antara sosial sama saintek. Oke, menarik. Jadi kayak karena rumpunnya juga di ini ya, rumpun ilmu kesehatan ya. Jadi memang nggak masuk sosum dan nggak masuk saintek tapi gabung dua-duanya ya. Iya, Oke, menarik banget. Mungkin next aku mau gali lebih dalam terkait lingkungannya gitu ya. Kalau mungkin orang nggak terlalu paham juga, nggak terlalu tahu stereotip tertentu di FKM apa. Kira-kira kalau di FKM khususnya mungkin Kesmas sendiri ada stereotip tertentu sih Kak buat lingkungan kuliahnya, apa mungkin dari dosen atau mungkin dari sistem ujian dan lain sebagainya? Oke, kalau dilihat dari FKM tuh banyak kan bilang FKM fakultas kebanyakan muslimah gitu. Iya, bener. Karena ya stereotipnya banyak banget, kita cewek-cewek gitu kan. Di angkatanku sendiri 2018 satu angkatan 280 dan 50-nya itu cowok, 200 cewek gitu kan. Jadi 1/5 gitu. Dan kalau jadi cowok di FKM itu bisa paling ganteng banyak gitu kan. Pilihannya banyak gitu cowoknya. Tapi terlepas dari itu, untuk lingkungan sendiri cukup suportif ya. Kita karena satu angkatan cuma dikit ya, terbilang dikit segitu. Jadi kita saling support satu sama lain dan dosen juga ngayumin banget gitu. Banyak banget dosen yang nge-keep kita dari awal sampai akhir gitu. Mungkin aku mau lanjut nanya terkait masalah lingkungan nih Kak di FKM atau khususnya di Kesmas sendiri. Kira-kira ada stereotip tertentu nggak sih terkait mungkin dosennya, terkait mahasiswanya, pergaulan dan lain segala macam?
Oke, kalau bicara soal stereotip, paling banyak tuh FKM kaitannya fakultas kebanyakan muslimah gitu ya. Satu angkatan aku aja 250 orang, cowoknya 50, cowoknya 200. Jadi kan banyakan ceweknya dibandingkan cowoknya gitu. Jadi agak susah gitu ya kalau nyari cowok di FKM. Makanya kadang suka lintas fakultas gitu fun fact-nya. Dan kalau lingkungan sendiri cukup sportif nih gitu kan, walaupun banyak peer gitu kan, FKM tuh terkenal banyak peer-peer, cuman satu peer ke peer yang lain tuh kadang bisa masuk gitu. Jadi kita bisa saling sportif satu sama lain. Pun dosen juga sama gitu, dari dosen ke kitanya saling ngejaga gitu loh, karena satu angkatan tuh terbilang cukup dikit sih kalau kata aku ya 250. Jadi dosen juga ngejagain dari awal sampai akhir gitu sih lingkungannya. Oke, mungkin aku mau lanjut nanya terkait lingkungan organisasi sama kepanitiaan gitu ya. Kalau di FKM sendiri gimana sih? Apakah anak-anak kayak banyak kayak di FE, kalau aku lihat kayak banyak yang fokus di di lingkungan fakultasnya aja. Kalau di FKM gimana sih? Apakah mainnya organisasi ke UI atau mungkin di luar UI, atau mungkin kepanitiaan kira-kira ada kepanitiaan bergengsi gitu nggak sih Kak? Ya menarik nih kalau bicara organisasi, anak FKM tuh bisa dibilang tahun pertama pasti organisasi. Entah kepanitiaan atau organisasi ya, kayak semua itu tahun pertama pasti. Dan kita tuh kebanyakan di FKM dulu gitu kan. Ya karena kita juga orang yang cuma dikit, terus juga sayang nih kalau misalnya nggak main di FKM dulu gitu kan. Dan paling banyak tuh ya kalau nggak eksekutifnya di BEM atau nggak MPM atau himpunan-himpunan lain. Tapi kebetulan emang nggak semua himpunan tuh buka di tahun pertama. Ya jadi paling banyak kemungkinan di dua itu, BEM atau MPM, atau di seminar komunitas. Kita ada tuh seminar komunitas yang bukan organisasi gitu kan, jadi lebih kepada minat bakat teman-teman gitu. Terus kalau tadi bicara kepanitiaan, lumayan banyak juga nih. Ada satu proker yang kita tuh Pengmas, pengabdian masyarakat. Itu terbuka nggak cuma buat anak FKM tapi buat UI juga. Namanya FKM Peduli. Nah itu turun ke masyarakat, kita intervensi. Jadi kalau dulu offline kita nggak buka buat teman-teman FKM dan UI ke masyarakat buat ngasih intervensi kesehatan dan juga yang lainnya gitu sih. Oke, jadi emang benar-benar luas banget ya di organisasi maupun panitiaan. Next aku mau nanya terkait dunia perlombaan nih. Kalau di FKM sendiri kira-kira lomba yang biasa diikuti itu lomba apa aja sih Kak? Dan apakah ada lomba-lomba tertentu yang mungkin bergengsi baik tingkat internasional maupun nasional gitu? Ya, kalau lomba sendiri kita juga ngadain lomba. Kalau di FKM tuh ada lomba kayak FKM berbakat. Itu tuh buatan FKM aja gitu kan. Dan kategori lomba lumayan banyak, mulai dari seni, sport juga ada gitu kan. Juga yang melulu KTI itu enggak sih. Jadi beragam banget. Ada yang e-sport juga sekarang kan lagi booming ya. Masa pandemi e-sport juga ada wadahnya gitu kan. Terus kalau internasional juga banyak teman-teman yang ikut MUN, terus juga ikut keluar, dan konferensi gitu juga lumayan anak FKM untuk ikut ajang tersebut. Oke, menarik banget. Jadi dunia perlombaannya pun nggak melulu soal kesehatan, tapi benar-benar luas banget ya di FKM sendiri. Oke, mungkin aku mau nanya sebelum nanti ke prospek karir, aku mau nanya kira-kira untuk biasanya tingkat akhir itu kan ada kegiatan di luar kampus ya, baik magang ataupun kegiatan lainnya. Kalau di FKM khususnya Kesmas sendiri, kira-kira ada kegiatan tertentu nggak sih Kak yang biasa diikutin sama teman-teman semester akhir gitu? Kalau ngomongin magang, kita tuh namanya PBL. Itu tuh udah bisa diambil dari semester 6, walaupun dilaksaninnya di pas liburan gitu kan. Nah, PBL tuh adalah pengalaman belajar lapangan. Kalau di luar tuh ada yang namanya KP, KKN gitu kan. Nah, kita PBL nih. Nah, itu biasanya ditentuin sama fakultas, terus turun lagi ke jurusan masing-masing untuk turun ke masyarakat, bantuin masalah apa-apa gitu. Paling itu aja sih kalau ada kita ya semester akhir sama skripsian maksudnya. Iya benar. Next mungkin terakhir dari aku, dan mungkin dari teman-teman yang ketika memutuskan untuk milih jurusan pasti kan pertimbangannya prospek karir atau mungkin prospek kerja ke depannya. Kalau dari FKM khususnya Kesmas sendiri kira-kira apa sih Kak prospek karir ke depannya? Ya kalau bicara soal karir kan banyak ya, banyak banget. Kalau dari lingkungan kampus sendiri, akademisi pasti banyak yang bakal jadi dosen. Itu bisa gitu kan, jadi dosen atau jadi bantuan dari FKM gitu kan, di karyawan FKM itu terbuka banget. Atau kalau mau ke kementerian juga bisa, Kementerian Kesehatan, atau jadi ASN di dinas-dinas itu bisa. Juga NGO juga kemarin luas banget kan, berbagai macam NGO tuh masuk ke kita, mulai dari yang nasional maupun internasional gitu sih. Oke, menarik. Jadi emang bisa di swasta juga, bisa di pemerintahan juga ya, di kementerian. Oke, terakhir kalau aku nggak salah Kak akan masuk lewat jalur SBMPTN ya. Kira-kira terakhir nih ada pesan nggak sih Kak buat teman-teman Edupin Inspiration mungkin yang masih di bangku SMA, yang bingung atau mungkin bimbang mau belajar SBM, mau masuk FKM tapi mau masuk FKM UI tapi bingung gitu bisa atau enggak ya? Kira-kira ada pesan atau motivasi nggak sih Kak yang bisa Kakak sampaikan? Iya, buat teman-teman yang hobinya ngomong ya depan banyak orang gitu, tapi juga masih suka ilmu sains yang dipakai, itu boleh banget masuk FKM dan belajar gimana. Yang pasti balancing antara ilmu sosial sama saintek itu perlu. Kalau sekarang yang mau masuk SNM atau SBM pasti kan
pelajarannya yang biologi juga diutamain gitu kan, karena kita juga ada sedikit ngulik biologi lagi. Terus juga yang pasti jangan pantang menyerah ya, dan lingkungannya juga lumayan cukup sportif. Oke, makasih banyak Kak Febri atas waktunya dan kesempatannya. Ini udah diwawancarai, udah berbagi informasi buat teman-teman Edupin Inspiration semua. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk komen aja kira-kira next mau bahas jurusan apa, dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari gue dan Kak Febri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum semua.